Guys, ada info fresh nih. Ada 3 info terbaru, 3 gebrakan dari Indonesia. Yang pertama, Menko baru kita, kritik Rocky Gerung disuruh belajar ekonomi lagi, ngebelain Pak Jokowi. Gila. Ini dia. Jadi, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Ini Rocky Gerung pasti bilangnya gini, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menimbulkan suatu yang baik, pasti begitu. Tapi sayang, Rocky Gerung untuk 5 tahun ke depan sudah bisu atau dia dungu. Saya curiga bapak ini bukan boomers, tapi Gen Z yang lagi nyamar. Soalnya aura petantang-petentengnya Gen Z banget. Saya kenal baik dengan Pak Purba, sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Cie, gagal lagi ya adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Anak-anak gabah. Pak Jokowi menyambut baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya, 3 Spot Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Menteri Keuangan yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani ya. Ini menteri ya kan, baru beberapa hari dilantik, aduh udah bikin gaduh terus. Mantap Pak Menteri ya. Begitu dilantik bikin rakyat jengkel ya. Tapi setelah 2 hari bikin rakyat wow. Mantap. Dan kali ini ya, saya sangat salut kepada menteri yang satu ini ya. Dan menurut saya ini merupakan kesalutan saya pertama kali kepada sang menteri. Yaitu ketika dia berani ya kan, mengatakan agar si Roti Gulung ya, tahu ya si Roti Gulung ya, yaitu manusia paling pintar sedunia. Paling pintar sedunia versi Sudrun ya kan. Nah, sang menteri ini meminta agar si Roti Gulung itu belajar lagi ilmu ekonomi sebelum mangap, sebelum jeplak ya kan, sebelum menyudutkan Jokowi. Ini sangat menarik sekali, mengingat ini orang ya, si Roti Gulung maksud saya, selama ini dianggap sebagai orang pintar ya, bahkan paling pintar sedunia, padahal sebetulnya nggak jelas kapasitasnya itu sebagai apa. Semoga saja para pemuja si Roti Gulung sadar bahwa junjungannya itu sebetulnya tong kosong nyaring bunyinya yang asal jeplak dan asal mangap. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi, saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngadek dia di sini. Sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya, walaupun disampaikan
sambil guyon ya, sambil menggunakan joke-joke ya, dengan gestur yang ya seperti bersahabat lah, seolah-olah Pak Purbaya ini dengan si Roti Gulung ini teman akrab. Padahal saya yakin kedua orang ini tidak saling mengenal, cuma Pak Purbaya memang harus mengcounter pernyataannya si Roti Gulung yang dianggap menyudutkan presiden. Dipikirnya presiden itu nggak memiliki andil apa-apa. Ini gara-gara si Roti Gulung ini tidak ngerti ya, nggak ngerti yang namanya itu trading gitu ya. Dia nggak mengerti pergerakan harga, dia nggak mengerti candle ya kan, dia nggak mengerti demand dan supply, dia nggak ngerti bahwa harga rupiah terhadap dolar naik turun, IHSG ya. Itulah pokoknya saham gabungan itu ya, naik turun itu karena apa? Dia nggak ngerti, dia memang orangnya itu ya cuma asal mangat ya. Mantap Pak Purbaya, lanjut. Dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Ini Rocky Gerung pasti bilangnya gini, sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menimbulkan suatu yang baik, pasti begitu. Tapi sayang, Rocky Gerung untuk 5 tahun ke depan sudah bisu, atau dia dungu oleh kepentingannya dia sendiri. Saya rasa bukan bisu dan dungu saja, tapi karena memang harga diri sudah terjual oleh kepentingannya. Ya itulah, kalau selalu mengkritik berdasarkan kebencian, jadi tidak bisa objektif lagi. Semakin hari semakin ngeri, semakin hari semakin Rocky, ngeri. Iya, bisa jadi ya. 5 tahun ke depan si Roti Gulung itu sudah menjadi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan lah, karena memang saya juga mendengar. Tetapi biasanya ya itu nggak benar gitu loh. Isu-isu yang disampaikan itu nggak tepat. Katanya si Roti Gulung itu juru bicaranya Prabowo. Mana ada? Coba bayangin gitu loh. Presiden sekelas Prabowo walaupun dia berkali-kali gagal, tapi nyatanya kan saat ini dia berhasil ya, atas bantuan Jokowi karena menggandeng Gibran. Nggak mungkin lah orang sekelas Prabowo itu ya memiliki juru bicara sekelas si Roti Gulung yang asal jeplak, asal mangap ya kan, ilmunya nggak jelas, ngaku paling pintar sedunia, bisanya cuma mendungu-dungukan orang lain, nggak mungkin. Aduh, keren pokoknya Pak Purbaya ya. Lanjut. Guys, ada info fresh nih. Ada 3 info terbaru, 3 gebrakan dari Indonesia. Yang pertama, Menko baru kita, kritik Rocky Gerung disuruh belajar ekonomi lagi, ngebelain Pak Jokowi. Gila. Ini dia. Katanya kan waktu itu biasanya Rocky Gerung mengkritik orang ya, sekali-kali katanya nyenggol-nyenggol dikit ngekritik Pak Rocky tentang bagaimana sebelum-sebelumnya ekonomi kita turun terus dinaikin lagi sama Pak Jokowi. Tentunya di samping Pak Jokowi ada Purbaya Yudisadewa, anjay. Setelah itu Ferry Irwandi udah baikan guys, kemarin udah main tuntut-tuntutan kan, sekarang udah berdialog berdua, akhirnya berbaikan sama TNI. Semoga Bang Ferry lanjut mengkritik lagi ya. Dan ini yang paling epic sih last nih. Kalian ini tahu apa guys? Jadi sebelum kita mau nonton film di bioskop, sekarang ada video Pak Prabowo ditayangkan sebelum film bioskop. Jadi kegiatannya dia ditayangkan lah. Ya pastinya ada pro kontra. Ini kontranya, nonton mau ngilangin stres, malah tambah stres. Ini sangat mengganggu bagi anak abah. Nah ini pro-nya nih, biar pada kebuka matanya kalau program Prabowo itu emang jalan. Presiden Prabowo pengen pengakuan dari rakyat. Seru. Iya, dari 3 info fresh yang barusan disampaikan oleh netizen, saya ingin mengomentari yang bagian depan saja. Yang bagian tengah dan yang bagian belakang menurut saya kurang begitu menarik lah, karena itu merupakan skenario busuk yang memang sedang yang sedang dinarasikan ya oleh para pembenci Jokowi ya, pembenci pemerintahan ya,
dengan menyudutkan ini itu yang seolah-olah akan terjadi yang namanya darurat militer. Untung aja kau tidak menyebut nama, kau menyebut instansi. Dan sejak tahun 2024 kemarin, instansi itu, kamu menjelek-jelekan instansi seperti apapun tidak bisa digugat dengan apa namanya itu pencemaran nama baik. Untung kau ya, influencer yang takut air. Iya, gimana menurut teman-teman ya, ketika Purbaya baru muncul udah senggol si roti gulung. Saya sangat ya apresiasi ya. Ini apresiasi saya yang paling keren ini. Yang paling maksud saya itu saya menganggap Purbaya ini paling keren. Berani tuh melawan yang namanya si roti gulung itu ya. Lanjut. Saya curiga bapak ini bukan boomers, tapi Gen Z yang lagi nyamar. Soalnya aura petantang-petentengnya Gen Z banget. Purbaya Yudi Sadewa adalah Menteri Keuangan yang baru saja dilantik. Dilihat dari background pendidikannya, beliau kelihatan mumpuni dan menjanjikan, bukan? Dengan vibe dosen killer namun gak pelit nilai ini, Pak Menteri memberikan sedikit harapan di tengah hiruk pikuknya kondisi negara kita saat ini. Sejauh ini, dengerin dia ngomong pas wawancara dan juga rapat dengan DPR, udah kayak kuliah 3 SKS. Muka santai, omongan full Namun kita semua jangan terlalu senang apalagi sampai terlena. Kita tunggu aja apakah kebijakannya sebadas omongannya atau tidak. Stop untuk kubu-kubuan, anak abalah, termula, dan segala macamnya. Pemilu udah usai, artinya kita semua balik jadi oposisi. Kita boleh banget suka sama pemerintah, tapi jangan tutup mata kalau mereka lagi salah. Dan kita juga boleh banget kok untuk kritik, tapi jangan sampai fanatik. Warga jaga warga, dan jangan sampai kita terpecah belah oleh para buzzer. Dan kalau boleh saran, jangan buru-buru menghujat bapak ini. Kita tunggu dulu dia bekerja dan kasih dia waktu. Kalau dia nggak sesuai dengan omongannya, baru kita kritisi. Nah, iya, baru 3 hari yang dia sikat ya Pak, DPR disikat, ya kan? Iyalah, DPR disikat tuh. Terkait utang luar negeri yang jatuh tempo 1.200 apa 1.300 triliun begitu ya, dengan mengatakan 3.000 triliun aja bisa dikorupsi, berarti kan uangnya ada, asetnya ada, apalagi cuma bayar utang 1.200 triliun, ya bisa lah, ya kan? Dan yang kedua, apalagi itu mau membongkar kebobrokan BI, langsung ditutup sidangnya bro, nanti kita bahas pada konten-konten selanjutnya ya kan? Terus yang terbaru, dia senggol si roti gulung, nggak usah disenggol Pak, sekalian aja itu, sikat, lanjut. Hidup Jokowi. Pak Jokowi mendukung penuh pergantian Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang digantikan oleh Pak Purbaya. Hanya saja memang kedua tokoh tersebut berbeda secara mazhab ekonomi. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Purbaya sangat baik. Cie. Gagal lagi ya adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Anak-anak gabah. Pak Jokowi menyambut baik ini. Tentunya mudah-mudahan kita dukung Pak Purbaya, mudah-mudahan membawa dampak baik secara ekonomi dan menginginkan konsep ekonomi menurut keyakinan dari Pak Presiden ya. Tetap kita dukung Indonesia Raya. Jangan kita mau diadu domba oleh anak-anak gabah yang abahnya mungkin belum dapat jatah menteri. Mungkin tunggu resapel kedua apakah abah kalian masuk atau tidak. Tulis di kolom komentar. Dadah. Ya, iyalah masa Pak Jokowi tidak setuju ya kan? Karena zaman itu bergerak maju. Zamannya Sri Mulyani sudah lewat. Pun sekarang juga seperti itu. Zamannya Jokowi sudah lewat ya kan? Saat ini adalah zamannya Prabowo. Cuma gimana caranya kita tidak menjelek-jelekan presiden yang sudah lewat ya kan? Dan kita berharap presiden yang saat ini menjabat minimal itu sebaik Jokowi. Lebih baik dari Jokowi, alhamdulillah kan seperti itu. Pun demikian. Purbaya ini gimana caranya minimal itu setara dengan Sri Mulyani begitu ya. Jadi bisa menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan ekonomi ya. Kita harus berterima kasih lah kepada Sri Mulyani dan Pak Jokowi yang telah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi Covid. Coba bayangin. Tanpa dua orang ini, aduh Indonesia bisa bubar loh teman-teman ya. Dan kita berharap Purbaya lebih baik daripada Sri Mulyani ya. Mantap, lanjut. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau Bu Mulyani itu kan sempat 2 periode jadi menterinya Pak Jokowi nih. Sekarang diganti. Optimisme Pak Jokowi dengan penggantinya seperti apa Pak Purbaya? Bagus Pak. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya.
sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Berarti nanti nggak berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia, Pak? Ya tentu saja, kalau pasar menerima artinya investor, aliran uang akan kembali masuk ke negara kita. Ya, barusan kita mendengarkan pernyataan Pak Jokowi ya terkait Purbaya ya, menteri yang menggantikan Ibu Sri Mulyani. Pak Jokowi mengapresiasi walaupun Pak Jokowi menyampaikan bahwa mazhabnya itu berbeda. Mazhabnya berbeda antara Sri Mulyani dengan Purbaya. Kalau saya jujur aja ya kan, saya sepertinya lebih suka kepada Purbaya ya. Ya, jadi memang ya harus berani lah, ya kan, menggelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara yang selama ini mungkin tidak berani dilakukan oleh Sri Mulyani, harus berani. Katanya Soekarno bagaimana, ya kan, hanya orang yang mau menyelam ke dasar lautan yang akan mendapatkan mutiara. Intinya apa? Antara sesuatu yang didapatkan itu berbanding lurus dengan risiko yang harus ditanggung, ya kan. Kalau nggak mau mengambil resiko, ya jangan berharap banyak lah atas hasil yang diharapkan. Kan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.